Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18, ayat yang ke-14, sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, sesungguhnya kalau ia mempunyai seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi walaupun melihatnya, ia tidak melakukan seperti itu. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, tidak mengarahkan matanya kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil riba atau laba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, maka orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa jika orang tua kita berbuat salah, pasti kita akan menanggung yang namanya kutuk keturunan. Jadi di sini firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, walaupun kita telah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan untuk mematahkan segala kutuk keturunan di dalam hidup kita. Tapi jika kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak mengikuti peraturan dan ketetapan Tuhan, maka kutuk itu akan melekat terus di dalam hidup kita. Tetapi jika kita hidup di dalam kebenaran, tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Mungkin orang tua kita dulunya adalah seorang penyembah berhala. Mungkin orang tua kita dulunya tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita melihat itu dan kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, tapi kita terus melakukan kebenaran, maka firman Tuhan berkata, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Jadi, kutuk keturunan tidak akan melekat pada kita jika kita hidup benar. Jadi, sekalipun kita sudah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi kita memilih untuk hidup di dalam dosa, maka kutuk keturunan itu akan mengikuti hidup kita. Tapi ketika kita didoakan, dan kemudian kita hidup melakukan kebenaran, maka firman Tuhan katakan, kita akan hidup. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, siapapun hamba-hamba Tuhan, sekalipun hamba Tuhan yang besar, mendoakan kita, tapi hidup kita tidak hidup di dalam firman, tidak melakukan kebenaran, tidak ada alasan bagi Tuhan untuk memberkati hidup kita, maka berkat itu tidak akan mengikuti kita. Tapi sekalipun hamba Tuhan yang menurut pandangan manusia itu hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan yang biasa-biasa, tapi jika hamba Tuhan itu hidup benar, dan dia mendoakan kita yang benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan mengikuti. Bukankah firman Tuhan berkata kebajikan dan kemurahan akan mengikuti setiap orang-orang yang hidup takut akan Tuhan? Jadi kita tidak bisa memanipulasi Tuhan, atau kita hidup dalam dosa yang tidak diketahui oleh orang, dan kemudian kita memanggil hamba-hamba Tuhan besar untuk mendoakan kita. Dan kita berpikir bahwa kita bisa sogok hamba Tuhan itu untuk memberkati kita. Ingat, hamba Tuhan itu hanya seorang hamba. Yang memberkati kita adalah Tuhan. Tangan Tuhan yang memberkati kita melalui hamba-hamba Tuhan. Tapi jika kita hidup tidak berkenan, sekalipun ada topangan doa dari hamba-hamba Tuhan, berkat itu tidak akan melekat di dalam hidup kita. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan untuk menyogok hamba-hamba Tuhan supaya kita diberkati. Di zaman yang semakin sulit saat ini, firman Tuhan malam hari ini ingin mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ketika kita benar-benar berbalik dan bertobat, maka berkat itu akan mengikuti hidup kita.
susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhanlah yang akan membuat kita kaya. Jika sudah pada waktunya Tuhan membuka jalan hidup kita, maka Dia akan membukanya. Tapi jika belum, berarti kita masih menunggu jawaban Tuhan untuk Tuhan jawab sesuai dengan waktunya, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi, sekalipun kita sudah didoakan tapi kita masih hidup dalam dosa, maka kutuk itu akan tetap terus melekat dalam hidup kita. Tapi ketika kita didoakan dan kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, maka kutuk itu tidak akan punya alasan untuk melekat atas hidup kita. Tapi berkat Tuhanlah yang mempunyai alasan untuk Tuhan memberkati hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.